Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan teka-teki dari meninggalnya seorang diplomat muda Indonesia yang sampai saat ini pihak penyidik masih belum secara resmi mengumumkan apakah penyebabnya. Apa karena keinginan dirinya sendiri atau karena ada orang lain yang berusaha membuat ini seolah-olah bahwa ini adalah keinginan dari Arya Daru Pangayunan yang berusia 39 tahun. Akan kita bahas untuk kali ini adalah keterangan terbaru dari kakak ipar mendiang bernama Meta Bagus. Ini adalah kakak dari istri Arya Daru, teman-teman. Ada salah satu statement disampaikan bahwa mereka ini termasuk keluarga yang harmonis ya, punya komunikasi yang baik, bukan cuman antara satu keluarga besar, tetapi juga antara mendiang Arya Daru dengan sang istri. Karena dikatakan mereka itu tiap hari pasti telepon-teleponan, video call, bahkan untuk hal-hal remeh-temeh, karena memang kedua putra-putri dari mendiang ini tinggalnya di Yogyakarta beserta istrinya. Mereka anak-anaknya masih sekolah ya, dan sering mengadakan kegiatan kayak lomba-lomba atau kegiatan sekolah. Makanya nggak heran waktu di pemakaman juga putra mendiang ini memainkan piano. Karena memang salah satu aktivitas yang dilakukan dari mendiang pada saat pulang ke Jogja, pada saat mereka LDR atau long distance relationship, itu adalah menghadiri berbagai macam perlombaan putra tersayangnya. Nah, kontak terakhir diakui betul bahwa di malam hari itu Meta Bagus menanyakan langsung kepada adiknya yang merupakan istri dari Arya Daru. Dikatakan bahwa intinya begitu. Begini, bahwa mereka tuh kontak jam 9-an malam. Pada saat itu saya lagi tanya di rumah, ngobrol dengan adiknya. Terus dibilangin bahwa kenapa kamu malam hari itu kok kelihatan panik, gelisah. Terus dengan bahasa Jawa bilangnya, ini Mas Daru kok nggak ada kabarnya, ditanya. Memang terakhir komunikasi kapan? Komunikasi terakhir jam 9-an malam. Pada saat itu diplomat Arya Daru ini menurutnya sedang di pool taksi, lagi nunggu taksi mau pulang ke kos-kosannya karena saat itu dia baru aja pulang dari Grand Indonesia baru belanja. Nah, apakah pada saat kita lihat di CCTV sekitar pukul hampir lah setengah 12 malam, dalam menit CCTV tersebut membawa plastik besar hitam adalah barang-barang bekas belanjaan, misalnya kayak plastik atau mungkin baju-baju, karena kan make sense ya, mendiang ini akan berangkat ke Finlandia di akhir Juli 2025 ini. Nah, kemudian di jam 9 malam tersebut, ya udah komunikasi, dikasih tahu bahwa lagi OTW gitu, mau ke kos-kosan. Nah, tetapi setelah itu kan tidak ada lagi komunikasi. Yang uniknya, di CCTV juga setengah 12, bahwa Arya Daru masih terlihat di CCTV ngebuang sampah. Dan katanya bahwa menurut penjaga kos, berdasarkan keterangan dari penyidik yang bernama Siswanto, mengakui bahwa di tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.40, istri dari mendiang Daru ini menelpon HP lamanya, tapi tidak diangkat. 22.40 menuju ke setengah 12, harusnya Daru masih belum tidur saat itu. Tapi kenapa kok HP-nya nggak diangkat? Ada beberapa kemungkinan, misalnya mungkin HP-nya lagi lowbat, atau yang kedua, Darunya memang nggak mau diganggu, atau yang ketiga, ada permasalahan atau hal-hal yang ngebuat kekhawatiran dari istri. Oke, kita coba simak dulu cuplikan dari Meta Bagus pada saat menyampaikan beberapa kronologi awal-awal, boleh dibilang adalah ini beberapa jam sebelum Daru akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu nggak bisa mas sampai pagi. Nah, kebetulan karena saya malam baru kelar ibadah begitu, saya ketemu tren apa ya, melihat adik saya itu lagi duduk gitu, jarang, nggak pernah. Oke, jadi diceritakan di sini ya, memang dia melihat secara langsung adiknya itu duduk, kesannya kayak galau gitu. Dan ini kan mungkin khawatir seorang istri mungkin adalah feeling, rasa bahwa
kayaknya perasaan saya nggak enak begitu. Karena kan ya unik juga sih teman-teman, sekali lagi dikatakan bahwa kalau memang istri dari Daru ini ngerasa ada yang janggal di hatinya, kenapa dari si penjaga kos-kosan yang dugaannya bernama Siswanto itu hanya mengintip doang di CCTV yang pertama sekitar dini hari, menjelang jam 1 pagi, terus sama jam 5-an pagi. Kenapa nggak diketok langsung? Bisa diketok, Mas gitu kan ya. Ada telepon dari istrinya. Istrinya lagi nyariin ini. Kan simpelnya adalah seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dengan 3 kali menelpon handphonenya dari Siswanto, artinya kan istrinya nggak bisa tidur tuh di Jogja, panik banget. Apa yang membuat dia begitu panik, dan ternyata kepanikannya itu juga terbukti. Suaminya ditemukan dalam kondisi yang sudah dalam kondisi dilakban, kepalanya warna kuning dan tertutup selimut. Oke, dilanjutkan lagi keterangan dari kakak iparnya mendiang bahwa saya tuh lihat adik itu malam itu cuma duduk aja, nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Aku kepikiran Mas Daru, ku kontak-kontak kok nggak bisa. Terus begitu aja berlangsung sampai pagi, dan pagi-paginya ya ketahuan pada saat penjaga kos itu membongkar jendela dari kamarnya mendiang, ketahuanlah kondisi tersebut. Ya udah, nggak lama dari itu kan langsung diketahui bahwa pihak keluarga, termasuk istrinya, menuju ke Jakarta dari Yogyakarta. Terus dia khawatirnya sangat luar biasa kelihatan sekali malam hari itu. Terus mereka juga termasuk tipe orang pasangan yang punya komunikasi sangat lancar banget. Mereka tuh bisa teleponan cuma hal-hal simple dan sering sekali video callan. Nah, ini adalah bagian yang menurut aku adalah supportive ideas atau faktor yang menunjukkan bahwa kalau memang diplomat ini tuh agak kecil kemungkinan dia mau mengakhiri diri sendiri. Dari segi karir cukup bagus ya sebagai seorang diplomat. Banyak orang mendambakan karir tersebut. Bahkan akan ada penempatan ke Finlandia. Itu kan juga pasti sangat excited. Terus juga baru beli makan, baru beli baju baru. Itu kan tipikal orang-orang yang punya semangat buat hidup, masih ada harapan buat kedepannya. Kalau orang sudah tidak ada harapan melanjutkan hidupnya lagi, boro-boro mikirin mau beli baju baru atau bersihin kamarnya dari sampah, buat makan aja udah males banget gitu, nggak ada nafsu makan. Tapi kan jelas ini trait-nya adalah memang sangat kecil kemungkinan bahwa ini keinginan dari Arya Daru Pangayunan sendiri. Kemudian terkait dengan kebiasaan mereka selama hubungan LDR atau long distance relationship, bahwa pada umumnya Daru ini adalah yang sering pulang ke Jogja dari Jakarta. Memang sempat beberapa kali istrinya ke Jakarta, tapi lebih sering adalah Arya Darunya, mengingat buah hati mereka ada 2 orang itu masih sekolah di Jogja, dan kegiatannya itu memang terlihat cukup harmonis ya, sering menemani anak-anaknya di akhir minggu untuk melakukan kegiatan sekolah, ada ekstrakurikuler, bahkan juga menemani berbagai macam perlombaan putranya, terutama yang jago dalam bermain piano. Nah, dia ini khawatir banget, khawatirnya itu kenapa menelpon penjaga kos berkali-kali. Khawatirnya adalah karena Mas Daru tuh katanya lagi kecapean, takutnya dia kenapa-napa sakit, makanya istrinya meminta untuk tolong dicekin. Nah, kategori mengecek ini juga masih simpang siur teman-teman. Kalau memang mengecek takutnya Mas Daru ya, dalam tanda kutip, itu kenapa-napa apa enggak, kenapa cuma diintip doang sama penjaga kos-kosannya? Ya, kalau kita lihat secara CCTV yang beredar kan, ada adegan ngetok pintu kan cuma di CCTV yang terakhir di sekitar jam 7:30 pagi. Tetapi di dua CCTV sebelumnya tidak ada adegan mengetok, cuma kayak ngintip, cuma ngelewat, tapi kelihatan jelas itu sedang memperhatikan. Kita nggak bisa pungkiri di CCTV yang dini hari dan juga subuh itu kan ada sebagian netizen yang beranggapan, kok kita melihatnya sepertinya yang diawasi itu bukan cuman kamarnya Daru aja, tapi adalah kamar sebelahnya. Nah, ini yang menjadi salah satu teka-teki. Siapakah yang berada di kamar sebelah Arya Daru tersebut? Apa kaitannya? Dan ada salah satu hal yang juga kita pengen tahu nih, keterangan dari Siswanto yang diduga adalah penjaga kos tersebut. Kenapa dia tidak mengetok? Dia hanya melihat aja.
kalau memang betul istrinya begitu paniknya. Mungkin salah satu interpretasi yang banyak dipercaya masyarakat karena ngelihat, oh sudah ada orangnya di dalam, dipikirnya sudah aman begitu. Lantas, kok bisa kondisinya seperti itu gitu? Oke, kemudian di CCTV juga beredar adalah di pukul atau di menit 23.24.53 di tanggal 7 Juli 2025, pada saat diplomat Arya Daru ini sedang membuang sampah. Terlepas ini sudah dikalibrasi atau enggak ya. Kalibrasi itu ya bisa aja nanti lebih lambat waktunya atau lebih cepat disesuaikan dengan waktu sebenarnya. Oke, setengah 12 malam ini, kalau kita amati kan orang sulit ya untuk zaman sekarang tuh lepas dari handphone, apalagi untuk kategori orang-orang yang cukup mobile-nya dan LDR, HP itu kayaknya menjadi salah satu faktor kunci, ditunjang dengan data disampaikan mereka selalu komunikasi dan sering video call dengan buah hatinya itu sangat make sense sekali. Artinya kan dari Daru ini sudah tinggal di kos-kosan setelah pulang dari Grand Indonesia jam 9 malam, mungkin sampai setelah beli makan, mampir, ini itu mungkin aja maksimal 1 jam, artinya jam 10 sudah sampai di kos-kosan, dan juga sudah mesen makan di situ, keluarnya adalah jam 11, artinya sudah 2 jam lebih ya, kurang lebih pada saat di Grand Indonesia tersebut, itu kan kemungkinan besar sudah ngecas handphone. Kenapa dia tidak melihat pesan atau menghubungi balik istrinya yang sudah menghubungi berkali-kali? Karena kan keterangannya dia menghubungi adalah nomor dari penjaga kos-kosan di pukul 22.40. Asumsinya adalah bahwa sebelum menghubungi penjaga kos-kosannya, pastinya harusnya istri juga menghubungi HP-nya Daru, dan dikatakan dari kakaknya kan Meta Bagus nggak bisa dihubungi, itu yang ngebuat istrinya di Jogja tidak bisa tidur. Jujur aku sangat yakin sekali istri dari mendiang ini mengetahui sesuatu hal yang berhubungan dengan rahasia. Rahasia ini adalah berkaitan mungkin saja terkait dengan rahasia negara atau rahasia pribadi. Karena ada banyak sekali kejanggalan, ya kita lihatlah di media kan sekarang sudah muncul berbagai analisa dari para pakar ya, terkait dengan dugaan-dugaan. Selain ini adalah dugaannya karena ada pelakunya, di sisi lain juga ada dugaan ini kayak kecelakaan begitu, yang berhubungan dengan fantasi dirinya sendiri bahwa sebenarnya tidak ada niat untuk menghabisi diri sendiri, tetapi karena kebelabasan. Ya, apakah ini masuk akal atau tidak, ini bisa terjawab nanti dengan penyebab kematian dan juga waktu kematian nanti, hasil hasil otopsi, dan disilangkan dengan CCTV apakah make sense atau enggak. Kalau enggak make sense, artinya ada sesuatu hal yang sepertinya sedang ditutupi. Apakah ditutupi ini adalah karena kepentingan negara yang lebih besar atau karena kepentingan kemanusiaan terkait dengan masalah pribadi. Itu yang bisa aku update teman-teman terkait dengan case ini. Apakah menurut kalian yakin ini terkait dengan yang berhubungan dengan kecelakaan, dia melakukannya sendiri tetapi di luar kontrol, atau yang kedua ada pelaku di luar sana, atau yang ketiga memang dia pengen mengakhiri diri sendiri. Aku yakin kalau buat yang ketiga kayaknya sangat kecil sekali kemungkinan, tapi yang pertama dan kedua itu masih ada potensi yang cukup tinggi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasumara. Sampai jumpa.